Bilang kita ini maasiat lawan mama abah, bini maasiat lawan laki, apalagi lakinya tadi sugih kaya, lakinya tadi ganteng, lakinya tadi berwibawa, lakinya tadi perkasa. Mesin apa deh? Perkasa. Nah, awan nang bini tadi masih senang ada si laki senang, bininya akan bahagia. Karena apa? Di sesaatnya namaran nang laki tadi segala apapun kada sayang lakinya. Yang harta kada sayang lagi untuk bininya, segalanya akan diperuntukkan untuk bininya apabila bininya tadi masih ya. Kenapa? Nak kuning untuk warnanya. Ini pakai bini. Saka emas. Ya pakai. Segalanya diusahakan oleh si laki. Ringkasnya nang laki tadi ada rahasiaan lain karena bininya ini sudah sidik amanah. Ringkasnya jujur benar, ya lah. Nang sama apa aja nang ngaran duit laki bahantang kada pernah mampir apabila sedikit. Artinya banyak pas sedikit ringkasnya jujur benar habisnya. Ya, kada berrahasiaan, ya kan? Namaran barang bekas seperti besi, nah nomornya, nah ini aset, nah ini sertifikat, nah ini sekir, ini dikesahkan, nah kalau pinakuli mati tak lagi namanya, kenapa? Karena bininya dasar jujur dan jujur. Jauh punya pilihnya kalau nyoba selingkuh, maka selingkuhannya datu maringgi itu. Sesuai. Isi lagi kan gak pernah sekasa selingkuhan datu maringgi kan pintar lah, pintar berada. Cuma karena sulap gitu dari matanya. Jadi apabila nang bini tadi itu kada bujur kada jujur, ringkasnya maulah mengisahkan rahasia-rahasia. Ada kalau laki mengisahkan rahasia-rahasia sama dengan bini, karena bininya dasar kata awal lagi memegang yang dinamakan bujur dan jujur. Nah sampai itu juga. Makanya Allah Ta'ala itu kenapa sampai ini kadang-kadang nampayakan nang gaib-gaib kalau kita, karena kita belum lagi bersifat sit-sit amanah kita. Makanya para aulia itu dikisahkan, ditampaikan gaib-gaib, sesuatu yang tersembunyi ditampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah bersifat siddiq amanah, sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad. Ditampaikan Tuhan siddiq tadi. Kita loh anak menyenang anak kita dari Allah jujur. Karena ada rahasianya. Ya Allah, tuh di Anina, nakailah. Ya waktu di perumahan KCG itu, rumah murah. Sakabah, masyarakat, murah. Itu coba. Ada sayang lagi, kawan harta benda kalaunya sudah bisa anak bujur dan jujur. Ringkasnya bujur-bujur ditampaikan. Lalu si anak tadi bahagia. Dengan kebahagiaan yang tadi muhanya penuh dengan cahaya. Si bini tadi apabila sudah bahagia, muhanya penuh dengan glowing. Glow. Lain galau, stres kan. Karena apa? Karena itu tadi bujur dan jujur sampai tujulah Tuhan kita. Muka kita nyaman dipandang, nyaman dilihat, karena hati kita bahagia hasil daripada
kita itu maasi lawan Allah. Nah ini tadi. Jadi di dalam taat lawan Allah di situ nur. Di dalam taat kepada Allah akan dapat mulia. Itu mulia. Orang yang percaya mulia ada. Mulia. Nah, ada hina. Kalau orang sudah dipercaya, ya Allah, orang dipercaya, bet. Ya, orang sudah dipercaya, ujar non bos, aku nih luar biasa sudah percaya ya ikamnya, nggak bisa. Aku indah, orang kekayaannya tak lain. Aku mengharap benar nah. Ini ada anakku membujak. No. Oh, ya. Ini bujur-bujur dapat rezeki ini. Aku indah kekayaan lain. Ya. Coba. Nah kunci toko kuncinya aja dong. Gampang-gampang. Orang sudah dipercaya. Sampai yang wasiat yang laki tadi ya mas, sampai bos tadi wasiat sampai saking indah kekayaan ini kelain, amun aku mati ambil hak diriku saking sayangnya lawan siapa anak buah tadi ini contoh aja dulu. Jadi nangaran sudah dipercaya, ya kan? Kebahagiaan akan timbul yang dinamakan nur. Sesudah itu dia dapat kemuliaan. Mana mungkinnya kemuliaan itu tadi dipercaya mulia ada? Pasti ya sudah. Coba punya kita, ya kan? Kata jujur, katujo berdusta, culas, apa-apa hina ada, pasti hina. Orang melihat kita gini, hati-hatilah. Mali kamu jadinya bapak ya diam sudah. Jangan ini hati-hati. Hina ada kita. Hina gara-gara kita ini kata jujur. Orang melihat kita tapi melihat apa sudah? Melihat kebencian. Karena apa? Karena kehinaan kita, karena ketidakjujuran kita, karena khianatnya kita, karena maksiatnya kita, orang melihat itu sudah ada timbul kebencian. Hendak jaga jarak, hendak jauh-jauh ya. Malah yang lain diwaspadai lagi. Jadilah jangan menantang si julung-julung duit nyata. Atau misalnya bilanya minjem kendaraan kan jangan apa, lang-lang nggak bisa. Nah, bedanya diucap nama bujama, ya, ikan bisa-bisa kan saja sama-sama balasan ngalih, ini kainah kada, hina sudah naudzubillah men. Jadi kemuliaan akan didapatkan apabila seseorang itu taat, baik taat tadi kepada Allah ataupun taat kepada hamba-hamba Allah. Ya kasih bini lawan laki, ya Allah. Nah, ya kasih anak kepada tuitan. Jangan laki yang silih, bernama anak duit. Menang bininya kada kalau kalian duit tahan. Sudah nyenang angsuran lang-lang ada lalu dijulung BP 50.000 baru nonton rokok aja ada angsurannya dijulung 100.000 baru nonton pentol aja angsurannya ada juga cuma di kelahiran gak ada tebaknya itu buat Israel lang-lang ya nang pabisnya nang laki teman nak duit sirik sana bebe di mana digantung semina. Nah, jadi nang ini pinanya di situ. Apa yang ini mantap ya. Bagaimana harapan kulit menyusul makacak walut bebe. Jadi jangan lagi kita mau merasakan aja. Teruskan.
Ini gara-gara kita juga kata bisa membawa diri baik melawan Tuhan ataupun melawan hamba nyeluruh makhluknya. Coba menyatakan hasilnya nur kebahagiaan, hasilnya kemuliaan. Gimana aja kita membawa diri? Memang sudah, apalagi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Di mana aja bawa diri? Kabagana di mana? Kabagana di Kalayan kah? Di Pangapuran kah? Bagana di Pakauman kah? Bagana di mana kah? Ringkasnya kalau orangnya sudah baik, orang dapat manfaatnya. Dapat manfaat. Contohnya. Dan selain daripada itu, orang yang taat adalah membuka hijab. Arti membuka hijab itu hatinya akan terang, diberi Tuhan ma'rifat. Subhanallah. Orang taat itu akan diberikan ma'rifat. Nah, maksudnya diberi ma'rifat, Tuhan bertajalli lewat orang itu. Tuhan bertajalli. Contoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Disaksikan ini kita di tempat saya ambil yang paling tinggi sudah ya Allah. Paling tinggi sama salah itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani bukan Nabi, ya kan? Habib Abdullah Idrus bukan Nabi, Habib Abu Bakar bin Salim bukan Nabi. Nah jadi kan kita ambil contoh yang bukan Nabi. Awal Nabi itu kan apa? Kisah itu sudah habis sudah ya Pak. Jabal Qalam sudah kan apa dikisah ini? Ini seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, manusia. Coba, ada kan bisa nafsu? Sama kita. Sidin makan kita makan. Kita goreng sidin goreng. Ya Allah, kita kepingin nikah begini sidin ada juga kepingin karena manusia. Sifat basyariah itu ada. Namun lihat apa yang Allah berikan kepada sidin. Allah karena taatnya sidin luar biasa. Taat itu tingkat atas, tingkat tinggi, taatnya itu tingkat tinggi. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jilani itu hatinya tiada ada sedikit pun hubud dunia, sedikit pun tiada ada mencintai dunia, sehingga Allah berikan makom yang luar biasa. Apalagi nang haram-haram, nang makruh-makruh makin ya. Nang dunia nang halal atau ditinggalkan sendiri. Dunia tuh halal ditinggalkan sendiri. Apalagi nang dunianya makruh, dunianya nang haram makin ya. Syekh Abdul Qadir Jilani apa akhirnya Allah bertajalli lewat sidin. Di antara tajallinya Allah kepada sidin diberi Tuhan karamat bisa menghidupkan orang mati. Wah. Habib Abdullah Idrus bisa menghidupkan orang mati. Habib Abdullah Idrus bisa menghidupkan orang mati. Dzikrul aidaru sirqud bi ajbanil qalbi sadaq bisadiqina wa dzikrul aidaru sirqud bi ajbanil qalbi sadaq يقينا وذكر العائد رسل بأجلال القلب صدى للصادقين. Dan hati kita yang mati, hati keluarga kita, rumah tangga kita dihidupkan oleh Allah berkat Habib Abdullah Idrus. Amin. Allahumma amin. Allah berikan karamah yang luar biasa. Karena apa? Taat sidin tadi tingkatnya luar biasa. Habib Abdullah Idrus itu kalau sedekahnya pada kau dikisah, ya Allah, berhutang. Bersedekah wani berhutang sampai bingung orang dapat di mana Habib ini duit. Yang usah berhutang sampainya. Ya, mau kita duit banyak kita boleh.
Nah, terus sampai dihitung hutang si dia waktu si Ustaz meninggal berapa? 120.000 dirham. 120.000 dirham. Satu dirhamnya 40 gram emas. Kali 120.000. Subhanallah. Ton emasnya ton, bukan pikul lagi. Itu utang sini. Kenapa? Gawin bawa bagi harus. Bawa rumah di Simpang 3, siapa lewat wajib singgah makan. Mau kita di Simpang 3 bawa warung makan, rumah makan. Rumah kita ya Pak. Udah terus berutang dulu sini. Nah, jadi sini ini menutup kawalian sini, menutup kawalian sini kata juga hutang. Jadi orang tahu terbeban mana engken-engkennya dia mah dapat dibeban. Jadi sini menutup kawalian sini dengan doho. Itu sini. Nang diberi sini sangat siapa? Sangat nang orang fakir miskin, janda anak yatim, nang orang gawian nang perampok, maling nih, nang dikumpulan nang sini. Akhirnya nang perampok, nang maling-maling itu bertaubat, berataan. Nggih, nang tanah malam bedung becatur itu pulang sini beri makan di sini, ibu mantap boleh beri sini, beli pulang. Akhirnya taubat, tubuhannya. Terus gawian sini. Allah. Sebelum wafat sudah ada yang menjamin. Artinya apa? Nang membayar yang nang membayar yang di antaranya adalah ya jangan itu apa buat pejabat, pejabat suatu negeri tersebut. Karena apa? Mengharumkan nama benua. Ya kayak istilah lain nama itu. Nama mengharumkan benua itu nama lainnya tadi. Wah, nah, putra daerah, nah itu putra daerah, itu putra daerah. Alhamdulillah terus. Dibukakan Tuhan Allah tajalli kepada si kau menghidupkan orang mati. Karena apa? Karena ini tadi sifat-sifat amanah ini tadi menyatu. Lawan sedih karena taat tadi. Jadi orang yang taat akan diberi kebahagiaan. Orang yang taat itu tadi bahagia. Bini taat orang lagi bahagia ada. Kebahagiaan apalagi lakinya tadi tajir. Anak taat lawan kuitan bahagia. Adalah was-was. Adalah sedih. Adalah sakit hati kan bakal bahagia. Contohnya ya, apalagi yang maha kaya adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha alim adalah Allah, yang maha pemurah adalah Allah, segala-galanya adalah Allah, yang menyelamatkan adalah Allah, yang mengamankan adalah Allah. Apabila artinya apalagi kalau seseorang itu sudah dekat dengan Allah, disayang oleh Allah, segalanya akan diberikan oleh Allah. Jadi Allah membuka hijab itu berkentangan katanya. Contoh taat itu adalah sidik amanah, contohnya aja dulu. Terbuka hijab sehingga dia akan melihat segala alam ini adalah kenyataan bagi Allah. Nah, lawanannya adalah maksiat. Maksiat itu adalah dapat gelap. Gara-gara maksiat lalu gelap. Nah, nisbahnya gelap sedih. Nisbahnya gelap stres, nisbahnya gelap, galau, hidup kada nyaman, ada nyaman hidup. Padahal orang nyamannya silingnya, rumah gunung, yang nyamannya silingnya, apa namanya itu, bisik banyak badan, nyamannya silingnya, motor harap, nyamannya silingnya. Galau sampai kakak tiang, tapi kurangnya galau terus, usang terus. Kenapa? Maksiat. Nah, karena maksiat. Apakah maksiat itu zahir ataupun maksiat itu batin?
Nah, maksiat zahir ya jelas pendusta, maksiat zahir adalah khianat, maksiat batin sombong, ujub, pahirian, itu maksiat si batin. Jadi apabila seseorang sudah melaksanakan yang dinamakan kemaksiatan, sudah gelap, ya kan, pikirannya gelap, hatinya gelap. Coba kalau yang kita berjalan di padang kadang apa? Nah, bahayaan kan? Bahayaan kalau binatang rujuk, kalau binatang cerobok, kalau binatang berusuk, kalau binatang dingsir, banyak macam-macam kalau binatangnya karena pandangan gelap. Sampai itu dia apabila hati gelap sudah makanan mangsing nyaman kada terasa nyaman, rumah menggonol kada terasa nyaman, laki nang bungas kada terlihat laki bungas lagi, bini nang bungas kada terasa bungas. Kenapa? Karena hatinya gelap sudah. Gelap itu tadi timbul daripada maksiat. Gelap itu lantaran timbul daripada Tuhan dilawan, manusia diual. Mahwal laki, mahwal bini, mahwal anak, mahwal kuitan, mahwal mintuan. Nah ini tadi. Lalu hati menjadi gelap. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabb lima hasyartani kama ya rabb lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa kami jadi bijak? Ujarnya, ya Tuhan, nyawa di dalam dunia semuanya bijak sampai hati nyawa. Itu karena kalian meninggalkan daripada apa yang aku perlukan, karena kalian melakukan sesuatu yang diharamkan, sehingga kesempitan yang dikirim Tuhan di dalam dunia. Na'udzubillah. Nah, itu. Jadi mata penglihatannya sama dengannya usang, nak didengarnya mamusangakan, nak dirasanya mamusangakan, nak dijapai dirabanya mamusangakan, nak diketahuinya mamusangakan, semuanya sama dengan yang usang terus. Na'udzubillah. Mana ada lagi kenyamanan yuk Allah gara-gara melawan Tuhan. Karena Al-Quran mengatakan wa anzalallahu sakinata ala qulubil mu'minin, yang meletakkan ketenangan itu adalah Allah. Jadi tenang itu di Allah, bukan di gandanya rumah, bukan di bungasnya rupa, bukan di bagusnya suara, bukan di harta, bukan di mana-mana, tapi tenang itu andaknya di Allah. Apabila ma'asi lawan Allah, melaksanakan hablum minallah hablum minan nas, maka tenang itu akan diturunkannya. Fa anzalallahu sakinah, Allah turunkan ketenangan, kedamaian di dalam hati hamba-hambanya nak ta'at. Udah kita diberi Allah Ta'ala ibadah lain. Semuanya kita kembali kepada Allah ya. Makanya di ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Jadi artinya sama-sama minta tolong menolong Allah. Utamanya doakan mulut kita selalu ditolong oleh Allah. Karena taat itu bukan milik kita, semua adalah anugerah Allah. Siapapun yang Allah yang akan berikan kepada mereka, itulah bahagia mereka. Apabila kena kada luput, bilanya luput karena ya Allah lapas terus ya. Nah, ini yang kita takutkan. Apabila yang diberi Allah itu adalah seorang istri, maka istrinya yang mulia, lakinya kada. Apabila yang diberi Allah itu adalah anak-anaknya yang mulia, abahnya kada. Apabila taat itu diberikan oleh Allah kepada seorang anak buah, bosnya kada, anak buahnya nang mulia, jomosnya nang mulia, rakyatnya nang mulia. Nah, jadi bukan di jabatan, bukan di kekayaan, bukan segala, tapi anaknya di Allah. Ya Allah. Nah ini jadi gelap. Selain gelap, orang maksiat itu adalah hina. Orang kan percaya lagi.
laki kada percaya, bini kada percaya, habis saya apa aja omongan kita, deh jenang laki, ujar bini, apa nang saudara percaya lagi lo nikah ini, buaya. Ayo bini sudah kada percaya, tak lagi, ya Allah, kehidupan tadi apa? Hambar, ganyau, kada nyaman lagi, bini kada percaya. Sama apa? Percaya dia namanya apa? Rancang itu dosa aku sudah. Rancang itu mahianati aku. Bunyinya aja kada kawin berarti nikah juga ya. Maka jawaban nikahnya gua berarti sama. Kata ibu tangan ada juga. Ibu bagus. Ada jenang ini orang selama ini percaya lagi ini. Dia sama apa? Ini nang kita jaga badan lah, jaga badan Allah. Nah, Tuhan memelihara kita lah. Ini dipelihara, kita dipelihara kita. Aku tak benar kita nih. Hina dan selain daripada itu hijab antara engkau dan antara Allah Ta'ala. Jadi hijab dia tak bilang galau terus ini orang tak hijab pasti galau. Namanya di dalam kasidah dalam apa banasin salah adabi illa hijab adabi illa hijab. Tiada ada yang dinamakan adab itu kecuali adalah hijab. Bilanya hijab, bilanya tak hijab, azab. Wa naimi illa wisali wa naimi illa wisali. Tiada ada kenikmatan itu kecuali sudah buka hijab. Orang nawasil lawan Tuhan la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Orang nawasil lawan Tuhan lahumul busra, gembira terus hatinya. Orang wasil lawan Tuhan. Arti maksudnya itu hatinya sudah dibukakan Tuhan. Bilanya ini kejadian, ini hikmahnya. Bilanya ini peristiwa, ini hikmahnya. Bilanya ini keadaan, ini hikmahnya. Bilanya ini perubahan, ini hikmahnya. Hikmahnya itu dibukakan Tuhan terus, subhanallah. Sehingga itu linuriyahu min ayatina, yang diperhatikannya adalah keelokan karena sudah dibukakan Tuhan hikmah daripada segala peristiwa, hikmah daripada segala macam jadi Tuhan bukakan apa? Nah ini hikmahnya nah. Semua hikmah itu akan kembali kepada dirinya. Subhanallah. Jadi kita mau usang lagi, hujan hikmahnya ini, panas hikmahnya ini, kada bapayuan hikmahnya ini, ya Pak? Nah, nangaran, pokoknya hari-hari dimamai bini hikmahnya ini. Dibuka kantornya hikmahnya jadi kada ada balawan, kalau bini kada balawati lagi. Kenapa? Laginya pulih juga sama itu ya. Hidup kayak ada nyambung, ada potek. Nah nyamannya lah orang nafsu dari muka Tuhan hijab ya Allah. Lahumul busyra, gembira terus dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Jadi di dalam dunia gembira, hantar mati gembira pulang. Dalam kubur lebih gembira lagi. Orang sama itu ya. Ya, besok kumpul bareng. Ngajak sendirinya pengajian Kamis itu ya lah. Pengajian Kamis bareng. Kita sih bakalap dulu. Nah, bakalap ini bahasa itu hanya sedih. Pengajian ada sih kisah. Tadi sih guru Sumpan datang waktu aku. Nang kapilah nyawa lagi, nyawa aja nang dihadang lagi. Rapi bener, nyaman bener. Lakasi. Bulik aja sudah. Hingga sore itu aja sudah. Guru Sumpan mengarina sudah. Mari sudah kan bulik pada hulu. Yang dinamakan nama anak barzah.
Kita sudah sekolah datang satu semuanya. Oke saya alam di alam situ. Nah itu tadi kurang tadi dalam dunia gembira sudah, di kubur gembira lagi. Jadi yang menjadi di mereka itu adalah tegak sesuai dengan Al-Quran, lahumul busyra, bagi mereka adalah kegembiraan di dalam kehidupan dunia, apalagi di dalam kehidupan akhirat. Senang terus rasa adem terus. Al-Quran itu ada orang-orang seperti itu, karena itu pujian Rasulullah di dalam hadisnya, orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah, orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya dengan hisab. Cirinya bagaimana? Cirinya di orang yang masuk surga dengan hisab, cirinya dalam dunia ada. Namanya yahmadunallah ta'ala fi kulli syiddatin wa raha. Ini ciri-ciri mereka. Jangankan di dalam kenikmatan, di dalam bala ba'alham ada orang-orangnya seperti orang soleh, para aulia. Jangankan di dalam nikmat, di dalam musibah, alhamdulillah. Jangankan di dalam masalah yang besar-besar, apa di dalam kenikmatan, di dalam masalah menggonong-gonong alhamdulillah. Karena mereka di dalam bala, karena mereka di dalam musibah, di dalam masalah, dilihatkan hikmah-hikmah yang luar biasa kepada mereka, sehingga mereka karena melihat yang demikian, alhamdulillah. Dia melihat buah durian, rasa lihatan apa? Dalamnya yang ada. Walaupun durian tadi ditambah yang berlebihan, tapi dia langsung tembus kepada dalamnya, kepada buahnya. Nah seperti itulah aulia, seperti aulia. Dilihat akan isi yang dinamakan namanya tersirat, ya bah. Jadi di dalam tersurat ada tanda. Nah jadi buah sulit itu dibuka tentang tersiratnya, sehingga mereka itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Karena orang-orang surga itu tiada ada baca kecuali satu. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Jadi tiada ada bacaan di dalam dunia kecuali alhamdulillah, sebagai cerminan bacaan orang-orang surga. Jadi orang surga itu kada ada lagi bacaan kecuali satu saja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu aja. Nah, jadi di dalam dunia ada cara minnya, di dalam dunia ada bayangannya. Apabila lidah seseorang kepadanya alhamdulillah, alhamdulillah, nah itu kan. Artinya jangankan di dalam kenikmatan, dalam masalah, bala, musibah, mereka tetap alhamdulillah. Nah, contoh mudah, ya lah, seperti garing sakit kada, payah kada, garing sulit kada, tapi mereka melihat di dalam garing Tuhan mengampuni dosa mereka. Di dalam garing mereka merasa derajat mereka diangkat oleh Allah. Di dalam garing mereka itu rasa diganang oleh Allah. Di situ terjadi jawaban alhamdulillah. Dan kiasakan kepada yang lain-lainnya. Nah, yang mudah-mudahan Allah selalu memberi taufik hidayah kita, memberi taat ibadah kepada kita, sehingga kita menjadi husnul khotimah. Urut banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dalam maqultu ana wa nahyun min qabli, la ilaha illallah." اللهم
صل واهدي وبلغ وتقبل الثواب وأعطنا خير في فضلك ورحمة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم والصحابة والقرى والتابعين العلماء والعلماء شهدت خصوصا جميع شيخنا ومعلمنا خصوصا صاحب الحول الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المدني وخليفة الشيخ محمد رشاد البكري ومسلم ومريم خصوص شيخنا عبد الواسط الله بدني ومن شيخنا العرب بالله وكل هدي شيخ الزهري وجميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا وربنا وهدينا ودرعنا اجمعين ومن جميع المؤمنين اللهم اعنا ولا ذريتنا وازواجنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وروحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم